Ya, karena di YPP ini adalah tugasnya tugas kemanusiaan. Betul. Artinya tugas apa? Kita banyak membantu orang yang memang kesusahan. Itu memerlukan effort yang sangat tinggi. Untuk anak-anak ini yang dari YPP ini tentu memerlukan effort yang sangat tinggi untuk bisa menuju sana. Betul. Naik pesawat, turun, nanti naik laut lagi, laut nanti turun lagi, jalan darat, ini sangat luar biasa. Tempat-tempat yang saya anggap penting dan saya harus hadir, saya harus hadir mendampingi anak-anak di lapangan. Halo Sobat YPP, bertemu lagi dengan saya Wanda Dwi Utari di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, kali ini bintang tamunya spesial karena sosok yang satu ini sangat melekat sekali dengan berbagai kegiatan YPP di sejumlah wilayah di Indonesia. Tapi sebelum itu aku pengen ngingetin untuk Sobat YPP jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita dari YPP Corner. Kalau begitu siapa sih bintang tamu kita kali ini? Nih ya, aku spill profilnya. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih adalah yayasan yang merupakan gabungan dari dua bidang sosial di Indosiar dan SCTV. Sebelum menjadi YPP, kedua stasiun televisi ini memiliki divisi CSR yang menjalankan kegiatan sosial masing-masing dengan nama Pundi Amal SCTV dan Peduli Kasih Indosiar. Bersamaan dengan bergabungnya SCTV dan Indosiar menjadi satu keluarga besar MTEK, maka Pundi Amal dan Peduli Kasih melebur menjadi satu organisasi sosial dengan nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Berdiri sejak 2015 hingga sekarang, YPP telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat di bidang kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu dia tadi sedikit profilnya, sudah bersama saya Bapak Imam Sujarwo selaku Ketua Umum Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Halo Pak Imam, apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Aku yang terima kasih loh dari kegiatan Bapak yang sangat banyak dan sibuk sudah menyempatkan waktu di sini untuk bercerita mengenai pengalaman Bapak selama ini di YPP ya Pak ya. Nah Bapak kan selaku Ketua Umum Yayasan kan. Nah ini artinya sudah banyak sekali kegiatan yang sudah Bapak lakukan bersama YPP. Nah sebenarnya apa sih Pak manfaat yang sangat Bapak rasakan selama sudah bergabung bersama YPP? Terima kasih Wanda. Manfaatnya jelas banyak sekali. Ya, karena di YPP ini adalah tugasnya tugas kemanusiaan. Betul. Artinya tugas apa? Kita banyak membantu orang yang memang kesusahan. Ya, pelaksanaannya kita melaksanakan tugas bakti sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang memang memerlukan gitu ya. Nah, kita di YPP ini kita punya 4 pilar gitu ya, atau 4 bidang yang kita berikan bantuan kepada masyarakat itu. Yang pertama adalah di bidang kesehatan. Ya, yang kedua di bidang lingkungan, yang ketiga bidang pendidikan, dan yang keempat adalah bidang bencana. Ya, itu yang kita berikan bantuan itu di seluruh Republik Indonesia. Sampai di daerah-daerah 3T kalau saya bilang. Apa tuh Pak? Terdepan, terluar, dan termiskin. Oh, 3T. Nah, kita sampai di sana 3T. Jadi memang sangat luar biasa karena itu memerlukan effort yang sangat tinggi. Untuk anak-anak ini yang dari YPP ini tentu memerlukan effort yang sangat tinggi untuk bisa menuju sana. Betul. Naik pesawat, turun, nanti naik laut lagi, laut nanti turun lagi, jalan darat, ini sangat luar biasa. Jadi ya, memang tentu, dari darat, laut, udara semua dilalui ya Pak untuk memberikan bantuan itu tadi Nah ini selama banyak sekali kegiatan Pak Imam terjun langsung sudah ke berapa daerah Pak? Tentu kalau saya nggak bisa dihitung ya. Tapi tidak mesti harus semua itu saya harus ikut. Karena saya kan harus tidak boleh meninggalkan semua tugas-tugas yang lain ya. Banyak tugasnya Pak ya. Banyak kegiatan ya di Indosiar dan juga di grup, sehingga tentu tempat-tempat yang saya anggap penting dan saya harus hadir, saya harus hadir mendampingi anak-anak di lapangan. Itu pasti ya. Wow. Tapi ketika pengalaman Bapak yang sudah sangat banyak sekali begitu ya, mengikuti berbagai kegiatan, kira-kira yang paling Bapak ingat yang sangat berkesan tuh, boleh deh berkesannya, boleh yang mengenakan, boleh yang enak juga. Daerah mana sih Pak? Semuanya walaupun itu tempatnya jauh, tidak enak gitu, tapi itu menjadi enak untuk kita.
Karena apa? Kita memberikan manfaat kepada banyak orang. Contoh saja kita lihat, kita ke daerah tadi saya katakan 3T tadi ya. Terdepan, terluar ya. Kita pernah ke Atambua. Atambua itu berbatasan dengan Timor Leste. Ya, Timor Leste. Kita berapa kali ke sana. Itu perjalanannya cukup jauh dari Jakarta ya. Kita naik pesawat terus lewat darat lagi sampai sekitar 7 jam 8 jam. Wow. Nah, kita membantu di situ waktu itu terjadi bencana ya di daerah Atambua perbatasan dengan Timor Leste. Kita memberikan bantuan bikin rumah di sana ya. Kemudian juga kita membagikan sembako pada masyarakat di situ. Kemudian juga daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua yang terkesan buat saya adalah operasi katarak ya. Operasi katarak ini saya anggap ini sangat membantu sekali bagi masyarakat yang memang terkena katarak itu. Nah, bayangkan aja tadinya yang tidak bisa melihat, dioperasi bisa melihat. Yang tadinya tidak bisa bekerja, sekarang bisa bekerja. Ini artinya kita membantu dua kali. Dari aspek kesehatan juga pemberdayaannya dia bisa bekerja lagi gitu. Ini luar biasa dan mereka mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu kita terharu. Bahkan saya kadang mengeluarkan air mata. Ya karena melihat orangnya itu terima kasih dan segala macam. Dan ini hampir semua daerah. Karena Yayasan Budi Amal Budi Kasih itu operasi katarak itu sudah kurang lebih 11.350. Wow. Seluruh Indonesia sejak Yayasan Budi Amal Budi Kasih ini berdiri. Ini sangat luar biasa. Wow. Nah, katarak ini kan cukup banyak ya di Indonesia. Kalau kita hanya pemerintah saja itu tidak mungkinlah bisa selesai. Maka peran dari swasta termasuk Yayasan Budi Amal Budi Kasih saya diharapkan. Oh wow, luar biasa ya. Memang kan penderita katarak di Indonesia ini kan cukup banyak ya Pak ya, karena kan memang kita kan wilayah pesisir begitu ya. Artinya banyak sekali masyarakat yang terbantu akhirnya bisa melihat lagi indahnya dunia dan bisa melihat lagi, wow Pak Imam ganteng banget katanya gitu. Nah, Pak Imam tadi juga sudah cerita sedikit bahwa memang tidak bisa hanya memerlukan peran pemerintah begitu ya. Tapi kan memang sekarang yayasan yang seperti YPP kan sebenarnya sudah banyak sekali ya Pak ya. Dan juga banyak mereka berbasis digital ataupun konvensional. Nah, tapi kenapa sih kok Pak Imam tuh bersikukuh gitu bahwa memang YPP ini harus terus ada gitu? Ya, artinya begini, saya melihat peta di lapangan itu masih memerlukan bantuan, uluran tangan. Tentu itu tidak bisa saya katakan lagi, sekali lagi pada pemerintah harus menanggulangi itu semua. Perlu peran serta dari swasta termasuk Yayasan Budi Amal Budi Kasih. Maka kita pada waktu ini, waktu itu ya tahun 2000 ke sini itu berdiri sendiri Yayasan Budi Amal SCTV dan Yayasan Peduli Kasih Indosiar. Untuk bisa menyatukan, itu bisa lebih efektif dan efisien kita satukan. Karena kita lihat kepentingan di lapangan. Kalau kita satukan tentu lebih efektif, efisien. Kita lebih memudahkan koordinasi. Kita lebih memudahkan memberikan informasi. Kemudian juga kita bisa mensinkronkan kegiatan-kegiatan itu, dan kita kalau ada yang kira-kira tidak bisa kita lakukan, yaitu kita lakukan simplifikasi, artinya kita sederhanakan sehingga lebih efektif, efisien, dan tentu ada kebersamaan, sinergitas daripada anak-anak yang di lapangan ini. Kalau tadinya dua itu kan terpisah, yang di SCTV sendiri dengan Budi Amalnya, kemudian di Indosiar sendiri. Nah, kita satukan sehingga kita bisa lebih besar seperti ini, sehingga sangat luar biasa lah di mata masyarakat. Lebih impactful lebih berdampak sekali untuk masyarakat Indonesia. Nah, Pak Imam, dan sekian banyak sekali yayasan yang serupa begitu ya dengan YPP. Sebenarnya apa sih yang sangat membedakan nih antara YPP dengan yayasan-yayasan lainnya? Ya, jadi gini, Yayasan Budi Amal Budi Kasih ini kan underbone-nya di bawah MTEK ya. Di bawah MTEK, di bawahnya di situ ada SCTV dan Indosiar. Nah, kenapa masyarakat juga lebih suka bantuan ke kita gitu? Karena begini, sumber dana yang kita bantukan kepada masyarakat itu sebagian dari masyarakat yang berdonasi ke kita melalui pemirsa SCTV dan Indosiar.
Nah, kemudian dibantu lagi dengan dana CSR dari MTEK. Oh, oke. Saya dari dengan ada 2 sumber ya. Dan Yayasan Budi Amal Publikasi tidak pernah mengambil 1 perak pun dari dana yang terkumpul dari masyarakat. Oh, wow. Semua kita gelontorkan. Kemudian operasional semua ditanggung oleh perusahaan MTEK Group. Oh, wow. Semua itu perjalanannya, nanti untuk makannya, untuk membantu relawan di lapangan, hotelnya dan lain sebagainya itu didukung oleh perusahaan. Oh, okay. Termasuk juga perusahaan memberikan dana CSR dalam rangka kita membantu masyarakat. Itulah yang menjadi. Dan yang kedua memang masyarakat itu sangat terbantu karena tidak menyulitkan kita. Kira-kira mana yang perlu kita bantu, kita segera datang. Contoh di daerah bencana. Daerah bencana itu YPP itu selalu hadir duluan. Karena begitu dengar kita nggak usah ini ada uang apa enggak, kita langsung berjalan dulu. Berjalan dulu. Yang penting pada tanggap darurat ini kita bisa membantu masyarakat yang memang situ contoh saja ada luka-luka, luka ringan, luka berat. Kita berikan pengobatan. Dan tim kita itu datang langsung, itu door to door. Dari rumah ke rumah. Jemput bola gitu jemput ya, Pak, bola. ya? Jadi kita tidak yang di pengungsian, tapi kita dari rumah ke rumah. Tidak hanya itu yang kita berikan. Kita berikan alat-alat masak. Kemudian juga kita berikan sembako. Sehingga mereka sangat tertolong. Kemudian pada saat tahap rehabilitasi kita juga membantu di daerah bencana itu seperti kita rumah-rumah memperbaiki rumah, kemudian bikin gedung-gedung pertemuan, banyak tempatnya yang kita lakukan. Setiap ada bencana, YPP pasti hadir. Langsung nomor 1 nyampe duluan gitu ya. Situ kita. Wow, luar biasa. Tadi juga pertanyaan saya sudah terjawab duluan nih sama Pak Imam. Saya kan awalnya penasaran ini tuh memang semuanya full dari dananya donasi pemirsa atau memang ada dari MTEK, ternyata dari MTEK juga ya. Makanya bisa lebih satset Pak kalau misalnya ada bencana langsung didanain MTEK akomodasi gitu kan ya. Semua, ya. Wow. Nah, ada rencana nggak sih Pak? Ini kan pasti banyak sekali masyarakat yang berdonasi begitu ya pemirsa SCTV Indosiar. Ada rencana atau mungkin pernah nih dipertemukan antara YPP dengan pemirsa yang sudah berdonasi gitu. Pernah ada nggak sih Pak ketemu gitu? Ya, ada beberapa kali ya. Sudah, dan bahkan kita tampilkan betul apa yang disumbangkan oleh masyarakat itu kita tampilkan juga di televisi, layar televisi. Dan kalau kita mau lihat lagi, kita punya website kita. Oh, tertera tuh ya. Itu donatur itu. Ya, ada, tapi tidak sering kalau dipertemukan langsung. Tapi iyalah berapa orang yang kita untuk bisa kita akhirnya mereka untuk ikut mempublish gitu loh, bahwa memang penting kita untuk memberikan donasi kepada masyarakat yang memerlukan. Dan perlu saya sampaikan bahwa Indonesia itu kalau menurut saya itu number 1, nomor 1 rasa kegotong royongannya. Rasa ibahnya itu sangat tinggi di Indonesia. Begitu ada kejadian gempa atau apa, cepat dia. Cepat ya bantuannya. Cepat bantuannya datang mengalir terus mengalir. Ini luar biasa lah. Ini apa kegotong royongan masyarakat Indonesia ini tentu wajib kita apresiasi. Nah, kita jaga ini ke depan. Dan jaganya bagaimana? Kita harus transparansi. Betul. Dana yang kita terima kita harus transparan. Nah, kalau di YPP kita audit. Audit internal dan audit eksternal. Nah, setelah itu kita laporkan ke Kemensos berapa kita dapatnya, kemudian digunakan untuk apa, kemudian sudah diaudit atau belum. Nah, itu kita bikin. Jadi tidak ada bertanya-tanya lagi, gitu ini kan? Duitnya kemana gitu kan? Iya, apalagi kalau misalnya kita ingin menyumbangkan sesuatu begitu kan harus tahu nama besarnya dulu kan, apalagi MTEK, SCTV Indosiar kan ya namanya sudah sangat baik gitu kan di masyarakat. Jadi orang juga nggak ragu nih kalau misalnya mau menyumbangkan dananya begitu ya. Nah, Pak Imam ini kan sebelum di YPP nih, Bapak kan adalah perwira kepolisian ya. Nah, gimana sih kok bisa menyesuaikan gitu antara ritme kerja di YPP dengan di lembaga sebelumnya? Jadi ada satu sisi yang sama, pekerjaan di Polri sama pekerjaan di YPP. Contoh konkret, kalau waktu saya masih di Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya sering ke daerah. Iya, sama. Ke daerah-daerah, kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana keamanan, ketertiban masyarakat di situ kita melihat. Ya karena kita juga di situ kan kita harus mengenal rakyat lebih dekat. Betul. Karena kita pelindung, pengayom, pelayan masyarakat kalau Polri ya. Dan sebagai alat negara penegak hukum tentu harus melihat
langsung ke daerah pelosok dan hampir seluruh Indonesia lah saya udah datangin. Semuanya, Pak. Semuanya lah. Di YPP sama. Sama ya. Kita tugas kemanusiaan ini dalam bidang bakti sosial yang tadi saya sebutkan ada 4 pilar. Kita pasti ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok itu. Ya kalau di dalam kota malah kadang-kadang lebih jarang ya. Tapi ke pelosok-pelosok itu sering. Jadi pada hakikatnya hampir sama. Ada satu sisi yang sama. Sehingga itu sesuatu hal yang sangat menarik buat saya. Ketertarikannya sangat luar biasa. Apalagi ini tugas kemanusiaan. Tentu saya sangat concern lah kalau masalah tugas-tugas kemanusiaan ini. Luar biasa. Karena itu ya sisi kemanusiaannya itu tadi ya Pak ya. Tapi mungkin kalau misal dulu sebagai polisi lebih mengarah ke kriminalnya nggak sih Pak? Atau gimana ketika Bapak di YPP ini kan pasti lebih concern ke kesehatan. Tapi ada nggak sih ketika Bapak ke daerah lihat dulu nih, wah ini orang-orangnya aman nggak nih? Kan Bapak kan polisi. Gimana Pak pengalaman? Ada nggak jiwa kepolisiannya gitu? Iya, artinya saya kalau ke daerah lebih bisa mengenal dulu karakteristik di daerah karena saya mantan anggota Polri ya. Saya tahu daerah ini karakteristiknya seperti apa, dari keamanan, ketertiban masyarakat. Itu juga sangat mendukung kalau kita mau ke daerah gitu ya. Akhirnya itu kita bisa sangat terbantu karena pengalaman saya di daerah. Ya pengalaman saya di daerah jadi memudahkan kita untuk bisa ke daerah-daerah tertentu yang terpencil tadi kan terluar dan juga kita lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat karena biasa saya lakukan kan. Waktu di polisi itu ya Pak ya. Iya kita harus bermitra dengan masyarakat. YPP juga harus bermitra dengan masyarakat. Betul, luar biasa. Bapak kalau misalnya mau minum dulu boleh nih Pak. Ada apa nih es doger spesial bukan nih? Oh bukan, air putih aja. Air putih ya. Aku minum dulu ya. Boleh ya, silakan. Ini, jadi luar biasa banget ya ngobrol sama Pak Imam nih. Kayaknya nggak cukup kalau cuma sekitar 20-30 menit. Kayaknya harus 1 bulan ngobrol karena pengalamannya banyak sekali dari polisi dan sekarang menjadi di YPP begitu ya, terjun langsung ke masyarakat. Tapi Pak kalau misalnya boleh pilih nih, kira-kira pengen tetap di YPP atau kalau jadi polisi lagi gimana tuh? Polisi apa ketua yayasan? Iya. Tapi kalau ketua yayasan saya masih bisa. Polisi nggak bisa ya? Tapi kalau saya mau jadi polisi lagi udah nggak bisa gitu kan? Ya juga. Ya itu. Tapi gini lah, kita di polisi sudah ada adik-adik kita yang sangat luar biasa. Biarlah mereka yang meneruskan pengabdiannya. Ya karena tugas polisi itu sangat luhur juga, ya kan? Melindungi, mengayomi masyarakat. Berikan pelayanan kepada masyarakat dan dia penegak hukum juga gitu. Nah, Yayasan Budi Amal Publikasi sama melindungi, mengayomi masyarakat yang memang membutuhkan. Yang kurang beruntung kita bantu. Sama tugas kemanusiaannya. Kalau satu polisi kemanusiaan, keamanan, ketertiban masyarakat, nah kalau di yayasan kita memberikan sesuatu yang wujudnya entah sembako, entah kesehatan, entah bangunan tertentu dan sebagainya, itu tugas kemanusiaan. Jadi sama-sama kemanusiaannya gitu. Luar biasa. Jadi sudah sama gitu. Emang the best banget pokoknya Pak Imam. Nah Pak terakhir nih, boleh dikasih wejangan begitu ya kepada sobat YPP di rumah, apalagi anak-anak muda nih khususnya, supaya bisa lebih semangat lagi nih biar nanti ada generasi selanjutnya yang menjadi the next Imam Sujarwo. Silakan Pak Imam. Ya, jadi untuk sobat dari YPP, saya ingin menyampaikan bahwa hidup kita itu harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu penting. Kalau kita punya, barangkali ada orang yang memang sangat kekurangan, tentu kita harus ikut terlibat secara langsung untuk bisa mengentaskan dia dari kesulitan itu. Nah, oleh sebab itu sangat luar biasa. Ya, dan ini juga dipunyai seluruh masyarakat bangsa Indonesia karena Indonesia itu sangat terkenal kegotong royongannya, kebersamaannya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada sobat YPP ya untuk mari kita mendonasikan walaupun sekecil apapun kepada YPP. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara khususnya yang memang masih memerlukan untuk kita. Ya, terima kasih kepada sobat-sobat YPP yang selama ini sudah mendonasikan melalui YPP untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Ya. Terima kasih juga Sobat YPP yang sudah berdonasi. Pokoknya intinya kalau kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah kebaikan itu akan berbalik kepada kita ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu saya pengen ingetin lagi kepada Sobat YPP, jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan juga dibunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Dan kalau misalnya ada ide nih, kayaknya temanya menarik ini deh, boleh ya langsung aja di komentar di kolom di bawah ini. Kalau begitu saya Wanda Dwi Utari dan Pak Imam pamit. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Selalu ya Pak ya, sehat selalu dan salam kebaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.